Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 13 Februari 2022. Judul renungan, Kasih yang Mendamaikan, diambil dari Nats 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Suatu kali, di sebuah kota di Kalimantan Barat, terjadi percekcokan antara seorang rohaniwan senior dengan seorang pihak keamanan di depan gereja. Rohaniwan ini dibantu oleh istrinya. Kedua belah pihak bersikukuh dengan sikap dan pandangannya. Tepat saat itu, saya mengunjungi gereja tersebut, dan saya pun tergerak membantu untuk menyelesaikan konflik agar berakhir secara damai. Permusuhan manusia dengan Allah dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa akibat pelanggaran terhadap firman Allah. Keterpisahan manusia dengan Allah dibatasi oleh jurang kematian dalam kekekalan. Manusia tidak memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk datang kepada Allah dan mencari keselamatan dengan inisiatif dan kekuatan dirinya. Oleh karena itu, Allah berinisiatif datang mencari dan memanggil Adam dan Hawa di Taman Eden. Inilah tindakan kasih Allah yang paling awal setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apa yang dilakukan Allah di Taman Eden ditindaklanjuti dan digenapi di dalam Kristus Yesus setelah melewati kurun waktu yang sangat panjang, ribuan tahun. Tujuan Rasul Yohanes dalam penulisan kitabnya ini adalah untuk mengungkapkan atribut atau sifat Allah, yaitu kasih. Kasih itu dimulai dari Allah sebagai sumber kasih. Melalui kasih inilah Allah mendamaikan permusuhan antara manusia dengan dirinya. Kristus Yesus adalah korban pendamaian bagi dosa-dosa kita, perantara yang memulihkan dengan menanggung murka Allah di dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak pertentangan, kebencian, bahkan permusuhan yang kita jumpai dalam masyarakat. Tidak terkecuali juga dapat terjadi seperti kisah rohaniwan dan pihak keamanan di awal renungan. Perlu ada orang yang menjadi perantara untuk mendamaikan, walaupun kelihatan persoalannya sepele. Apabila tidak diselesaikan, akan terjadi pertentangan yang berlarut-larut dan menjadi konflik yang makin besar. Karena itu, Paulus mengingatkan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Makin cepat kita berdamai dengan sesama, makin cepat kita dipulihkan. Kita membutuhkan Roh Kudus menolong kita agar senantiasa hidup dalam damai dan menjadi pembawa damai seperti Kristus. Kristus Yesus telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tanggung jawab kita adalah hidup dalam kasih dan menjadi pembawa damai. Kiranya Allah menolong kita.